semuanya, kembali lagi di Arah Rencana. Nah, kembali lagi sama aku Vivi, dan tentunya di sini aku nggak sendiri nih teman-teman, ada temanku yaitu. Halo, aku Denny. Boleh perkenalan dulu dari jurusan apa nih, Denny? Oke, terima kasih Vivi atas kesempatannya. Oke, halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Denny Dwi Susanto. Jadi aku tuh berasal dari program studi aquaculture atau bisa juga disebut sebagai budidaya perikanan angkatan 2021. Nah, jadi prodi aquaculture ini termasuk salah satu prodi di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Oh, masuk Fakultas Pertanian ya. Tapi kan aquaculture nih, Nay. Terus gimana kok bisa masuk Fakultas Pertanian tuh gimana ya? Mungkin banyak gitu ya, kayak Iya. orang-orang tuh bertanya kenapa sih kok perikanan di Universitas Gadjah Mada itu masuknya di Fakultas Pertanian, padahal mungkin di universitas lain itu menjadi fakultas sendiri gitu kan. Iya. Nah, tapi itu tuh alasannya itu karena memang dari awal terbentuknya Fakultas Pertanian itu udah ada nih perikanan. Jadi dulu sih masih berupa program studi, cuma sekarang sudah menjadi departemen di Fakultas Pertanian itu sendiri gitu. Oh gitu, jadi emang UGM ini beda sendiri ya masuk pertanian Bener ya. banget. Jadi mungkin kalau di universitas lain itu jadi fakultas, tapi kalau di UGM ini masuk ke departemen gitu. Oke, berarti kalau di pertanian ini ada berapa departemen nih? Kurang lebih ada 6. Itu dari 6 itu salah satunya ada departemen perikanan, sisanya itu pertanian, memang benar-benar pertanian gitu, kayak mikrobiologi, sosek dan sebagainya. Oke, jadi gitu. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih, latar belakang Denny memilih jurusan aquaculture ini itu apa, Den? Jadi alasannya kenapa kok aku pribadi milih prodi ini itu boleh lah ya cerita ya. Iya, Oke, boleh jadi banget. pertama kali itu dari dulu kan namanya kita di kelas 12 ya, jelas ya kalau pemilihan prodi itu ada yang namanya ada SNMPTN kan. Iya. Nah, di SNMPTN itu alhamdulillah aku masuk kuota. Nah, di situ tuh aku milih program studinya sebenarnya bukan aquaculture. Dan itu bukan di UGM, itu di Iya. salah satu universitas gitu kan. Itu aku prodinya itu ngambil perairan. Nah, tetapi waktu itu kan memang belum beruntung gitu ya. Iya. Itu jadi aku gagal di SNMPTN, dan aku tuh memang apa ya, tipe orang yang berprinsip waktu itu kayak sebisa mungkin udah dapat universitas sebelum adanya SBMPTN gitu. Jadi emang kayak Golongan-golongan orang ambis ya. gitu, kayak gitu. Jadi kayak emang Iya. mungkin kan kalau SBMPTN, mandiri dan sebagainya itu kan kayak membutuhkan effort lebih untuk belajar Iya. gitu kan. Sedangkan saat itu kayak mungkin karena aku juga salah sih, kayak terlalu punya pikiran aku harus gini gitu. Padahal kan aku emang harus mempersiapkan segala kemungkinan. Aku harus mempersiapkan banyak plan. Jadi waktu itu kebetulan banget itu memang apa ya, ada sesuatu yang berkahnya gitu loh. Jadi waktu nggak lulus di SNMPTN ternyata kan asal aku dari Lampung ya. Jadi Lampung Tengah itu punya salah satu ini baru pertama kalinya itu bukaan nih, yaitu PBUK. Pernah dengar nggak Oh. PBUK? Yang jalur prestasi itu ya? Jadi PBUK itu panjangnya tuh penelusuran bibit unggul kemitraan gitu. Jadi pertama kalinya dari Lampung Tengah itu buka itu, terus aku coba aja nih masuk gitu. Jadi waktu itu sebenarnya kayak cuma coba-coba gitu kan. Coba tapi alhamdulillah keterima. gitu kan. Oke. Tuh, itu alasan aku. Sebenarnya prodi banyak kan yang Iya. ditawarin. Ada teknik, ada prodi lain juga, ada geografi dan sebagainya. Cuma kayak karena aku di SNMPTN kemarin udah berbau-bau perairan, jadi waktu itu ada aquaculture. Jadi aku pilih aja aquaculture. Dan yang kedua itu aku pilihnya arsitektur. Jadi emang bener-bener waktu itu nggak tahu Iya, mengerti. gambarannya Oh. harus prioritas yang mana gitu, karena memang masih polos banget waktu itu tentang perkuliahan gitu sih. Berarti dari awal emang pengen kayak aquaculture Iya, perairan gitu perairan ya? gitu. Oke. Dan dulu pengen. Langsung aja kita masuk ke perkuliahannya nih. Mungkin di perkuliahan yang Denny jalani sampai semester 3 ini ya, mungkin ada software yang harus diinstal atau misalnya harus laptop yang spesifikasi tertentu gitu nggak? Oh, oke. Kalau untuk ini sebenarnya nggak ada patokan pastinya ya, Vi. Jadi sebenarnya segala jenis laptop itu atau device gitu sebisa mungkin mungkin tergantung orangnya ya. Cuma kalau sejauh ini di prodi aku aquaculture itu ada device tambahan, bukan device tambahan, maksudnya software tambahan. Jadi karena walaupun kita jadi aquaculture, kita juga
tetap ada yang namanya statistika pertanian. Nanti juga ada rancangan percobaan. Jadi itu kita kayak nge-install RStudio. Nah, jadi saran aku sih, cuma saran aja. Kalau memang misalnya bakal menggunakan itu, saranku sih kalau misalnya Windows itu udah Windows 10 ke atas gitu. Karena segala operasi dari sistem ataupun software itu sudah lebih ke lebih ke Windows 10 ke atas gitu. Oke, berarti butuh Windows yang lebih terbaru ya? Iya, tapi itu saran aja sih, sebenarnya bisa Oke. juga yang di bawah 2010, cuma kan lebih baik aja gitu biar lebih nyaman dalam Lebih lancar ya? Iya, betul banget. Oke, nah untuk selanjutnya nih, ada buku khusus nggak yang harus dibeli dari jurusan ini? Buku sebenarnya nggak ada yang spesifik sih, Pi. Cuma tergantung ke orangnya aja masing-masing gitu. Karena sebenarnya buku itu penting untuk, misalnya kita kan dari aquaculture ada praktikum. Iya. Nah, kita kan ada laprak praktikum gitu kan. Nah, jadi kalau kita punya buku itu lebih enak lagi nih. Jadi kalau misalnya nyari citasi gitu, terus ujian-ujian itu kebanyakan dosen juga merujuk dari buku. Jadi sebenarnya nggak ada yang pasti, cuma kalau emang misalnya mau inisiatif bisa banget sih. Oke, nah untuk selanjutnya nih, dalam jurusan aquaculture ini masuknya dalam jalur apa aja, Den? Oke, mungkin dari basic aja ya. Yang kita tahu kan ada yang namanya SNMPTN, Iya. ada SBMPTN sama Mandiri. Itu kan memang 3 jalur yang hampir Umum. di PTN itu pasti ada ya. SAN yang rapot, SBM yang tes gitu kan, Mandiri yang dari universitasnya langsung gitu kan. Kalau UGM berarti utul gitu kan. Nah, ada sebenarnya jalur lain yang mungkin teman-teman belum pada tahu gitu. Ada yang namanya jalur PBU, ada juga mungkin IUP dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau aku pribadi itu dari PBU. Jadi PBU juga masih dibagi jadi 3. Jadi PBU itu kan penelusuran bibit unggul. Nah, itu ada dibagi jadi 3, PBUK, PBUB, sama PBUTM. Jadi berprestasi sama tidak mampu gitu. Nah, aku dari yang PBUK-nya, kemitraan. Jadi kayak ada kemitraan yang mewadahi untuk kita berkuliah gitu. Berarti dari universitasnya yang bekerja sama dengan Iya, benar-benar. SMA Jadi gitu ya? kemitraannya bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. Nanti kita dikuliahkan oleh kemitraan itu gitu. Oh gitu, berarti teman-teman boleh banget nih cari tahu, siapa tahu Boleh SMA-nya banget. Siapa tahu ada mitra gitu. sama UGM ya? Benar banget. Jadi mitra itu sebenarnya nggak harus dari, kalau aku pribadi kan dari pemerintah daerahnya. Iya. Ada juga nih yang berupa misalnya swasta itu ada, terus ada lagi pokoknya kalau misalnya memang ada bukaan PBU itu coba dicari di daerahnya masing-masing dulu terdekat gitu. Dan UGM setahu aku juga ada PBU-nya gitu. Gitu, berarti masuk dalam jalur ini tuh malah lebih mudah ya? Lebih sistemnya sama kayak SNM. Jadi Oh, gitu. menyerahkan rapot dulu ke kemitraan. Jadi ada sistem seleksi gitu. Jadi kita kasih raport kita ke kemitraan kita, terus nanti kemitraan ngajuin lagi tuh ke UGM-nya. Dan sistem seleksinya itu pertama raport. Nah, kalau raport udah diseleksi, nanti ke pemilihan prodinya. Itu baru final. Oh gitu, oke nih. Nah, itu tadi informasi tentang PBU ya teman-teman. Kalau teman-teman masih penasaran, boleh banget kalau di Google udah banyak ya tentang informasi PBU. Oh udah, tapi kalau mau informasi resmi dari misalnya di UGM sendiri itu ada di um.ugm.ac.id. Udah disebutin nih sama Denny. Udah aku spill ya teman. Udah di spill. Nah untuk selanjutnya nih, garis besar mata kuliah yang dipelajari dari semester 1 sampai 8 ini apa aja, Den? Oke, kalau dari segi mata kuliah itu mungkin berbeda nih dengan prodi-prodi yang ada di UGM lainnya, dari fakultas lainnya. Karena beberapa prodi di luar prodi aku itu biasanya masih ngulang materi yang ada di SMA kan. Nah, kalau dari prodi aku sendiri, dari perikanan, aquaculture itu udah langsung menjurus ke perikanannya. Tapi maksudnya perikanan yang masih general gitu. Jadi di situ kayak kita bahas tentang oceanografi, tentang laut gitu kan, berarti limno berarti tentang danau, dan ada juga membahas tentang air payau karena kan memang base-nya dari air kan ada 3 kan. Air laut, air tawar, sama air payau. Nah, itu basic keseluruhannya dibahas di semester awal. Nah, nanti semakin naik semester itu sudah mulai menjurus nih. Nah, kalau di aquaculture sendiri itu nanti garis besarnya itu bakal belajar tentang jenis-jenis ikannya. Jadi terus per habitatnya. Jadi kita belajar juga tentang fisiologi hewan. Terus kita belajar tentang biokimianya juga. Jadi memang yang mungkin kelihatannya itu simpel tapi sebenarnya banyak yang
perlu ditelusuri lebih dalam Iya. gitu. Itu sih segaris besarnya. Berarti kelihatannya gampang tapi ternyata belajar Bener banget. biokimia, Biokimia, aduh. jadi hewan ya. Biologi hewan dan fisiologi hewan air, dan kan hewan air kan banyak ya. Iya. Kan kita pernah denger nih kalau ternyata peneliti itu belum sepenuhnya menguasai lautan gitu. Iya. Nah itu sama aja kita belajar berbagai jenis fisiologi hewan air. Wow. Jadi Itu sangat jadi banyak. struggle dan kita harus bisa survive sih di situ. Oke. Tapi seru kok teman-teman. Oke, seru banget ya, apalagi mempelajari hewan-hewan Benar, gitu ya. bisa tahu lah ya gitu kan. Jadi besok wah kalau di pasar, wah itu ikan ini, jadi kita lebih tahu gitu. Lebih paham tentang Lebih ikan. Nah, untuk selanjutnya nih, mungkin teman-teman yang mau ngambil jurusan ini kira-kira harus menguasai mata pelajaran apa aja yang di SMA Den? Oke, Vi. Jadi kalau tentang aquaculture ini, itu kalau di flashback lagi ke materi SMA, itu teman-teman nanti bakal ketemu sama yang namanya pembelahan. Terus nanti teman-teman juga bakal ketemu DNA, terus terus tentang banyak lah tentang Biologi banget biologi gitu banget lah. gitu kan. Emang dari judulnya kan biologi banget nih, aquaculture gitu kan. Nah tapi selain itu juga mungkin nih teman-teman kalau misalnya masuk ke aquaculture jangan kaget karena nanti bakal ada ketemu namanya statistika. Wow. Yang teman-teman misalnya menghindari Matematika Anda tuh salah. ada gitu. Dan itu Oke. menurut aku kalau aku pribadi kan emang lebih suka matematika ya. Iya. Dan aku pribadi itu di situ kadangan yang digunain itu malah basic dari SMA nih. Jadi mungkin teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang nih tentang statistika. Karena kan kalau nggak salah statistika itu dipelajari di akhir-akhir SMA ya. Di kelas 12 itu mungkin ditekanin banget. Jadi mungkin bisa diperhatikan lagi nih statistikanya gitu. Oke, nah tadi kan udah disebutin garis besarnya mata kuliah. Nah, kalau kuliah di jurusan ini tuh dapat nilai bagus tuh susah nggak sih, Den? Misalnya dapat Oke. nilai cum laude lah gitu, Oke, susah nggak sih? oke ini pertanyaannya iya banget sih. Maksudnya dari segi nilai gitu ya. Iya. Itu kalau di perikanan untuk mendapatkan nilai A itu minimal 81. Jadi 81 ke atas itu bisa dapat nilai A gitu. Tapi itu biasanya kembali lagi ke dosennya. Itu patokan dari misalnya dari fakultas nih atau dari departemen. Nah nanti dosen juga memiliki hak misalnya untuk merubah baik menaikkan atau menurunkan standarnya gitu. Untuk mendapatkan nilai yang bagus sih sebenarnya kembali lagi ke personal ya. Kalau ada saran dari aku sih untuk lebih aktif aja di kelas kayak bertanya dan sebagainya karena itu nilai keaktifan itu juga memegang persentase lumayan tinggi. Kalau nggak salah biasanya 15% dari sisanya karena kan saya ada UTS, UAS, kuis atau penugasan lainnya. Nah itu biasanya keaktifan megang 15%, jadi lumayan banget nih teman-teman dengan bermodal aktif tuh bisa mendapatkan nilai bagus gitu, bisa meningkatkan nilai gitu. Oke, berarti tergantung dosennya ya. Iya, tapi biasanya kalau dosen di perikanan itu mayoritas sama sih. Oh. Gitu. Baik-baik ya berarti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya nih, kegiatan yang biasa dilakukan di aquaculture itu apa sih? Kan misalnya kalau di Saintek kan ada kegiatan praktikum, kuliah lapangan, magang gitu. Oke. Kalau di perikanan ada semua. Benar, ada praktikum, ada kerja lapangan, ada magang tuh ada semua. KKN ada juga. Jadi memang ya itu hal yang kerap kita jumpai di masa-masa perkuliahan ya. Kalau KKN pasti ada, kuliah juga ada, magang juga pasti ada. Kalau di perikanan magangnya itu mulai dari semester 2. Jadi semester 2 itu udah mulai magang. Magang namanya magang budidaya perikanan, jadi magang aquaculture gitu. Dan semester 3 ini itu magang manajemen sumber daya akuatik. Nanti di semester selanjutnya itu magang teknologi hasil perikanan. Jadi memang setiap mahasiswa itu dibimbing untuk menguasai dulu semuanya. Karena kan walaupun kita prodi, misal prodi beda-beda nih, cuma kan kadang passion orang beda-beda juga nih. Iya. Ada yang memang budidaya perikanan kayak aquaculture, tapi nanti kita punya interest ke sosial. Itu kan berarti di MSP kan, di manajemen sumber daya perikanan. Nah itu nanti kita bisa bertanya-tanya lagi nih di magang MSP. Nanti kalau mungkin ada yang suka teknologi, misalnya kayak bikin filet ikan, memfilet ikan, gitu kan berarti teknologinya. Itu dipelajari di magangnya juga gitu. Gitu. Berarti kalau magang ini terjun langsung gitu ya?
terjun langsung, bener banget. Jadi kayak di kita menuju ke satu tempat gitu harusnya ya kalau luring ya. Iya. Cuma karena daring, jadi kita mengundang narasumber gitu. Oh gitu. Berarti semoga segera offline jadi Amin. bisa main-main Bisa ya, Dan. jalan-jalan gitu kan. Bisa jalan-jalan. Nah, untuk selanjutnya kan tadi dosennya kebetulan pada baik-baik nih. Nah, misalnya kalau ada yang nilainya tidak memenuhi kriteria tersebut gitu, ada sistem mengulang mata kuliah atau gimana? Untuk pengulangan itu ada. Jadi untuk pengulangan itu biasanya di bawah nilai D. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin nilai C gitu, itu masih terbilang aman. Jadi dosen pun tidak menyarankan untuk mengulang. Tapi kalau di bawah D, bahkan kalau TL apalagi TL ya, Iya. itu pasti bakal ngulang sih. Cuma kan sebisa mungkin untuk nggak mengulang ya, karena kan waktu kita kan berharga banget. Dan pasti kan kita pengen cepat-cepat lulus nih gitu kan, ingin terjun ke dunia yang baru dari dunia perkuliahan. Jadi makanya kita sebagai mahasiswa sebisa mungkin untuk melakukan segalanya itu dengan sangat baik gitu. Oke, nah untuk selanjutnya nih, tugas-tugas yang diberikan dari dosen ini berat nggak sih? Misalnya lap-lap terus sama Aduh. gimana? Oke, yang dari aquaculture ya, itu basicnya itu yang bikin kita setiap minggu itu sibuk ya, dalam tanda kutip sibuk, itu tuh laporan praktikum, karena kita satu minggu itu ada 2 praktikum. Oke. Nah, jadi per praktikum itu punya lapraknya masing-masing. 2 praktikum yang berbeda, ada lapraknya juga. Jadi kan kita harus manage nih dalam waktu 1 minggu menyelesaikan 2 laprak gitu. Dan nanti mungkin semakin bertambah semester akan semakin hektik lagi nih, karena untuk aquaculture nanti bakal ketemu namanya praktikum 5 dalam 1 minggu gitu. Itu di semester 5 kalau tidak salah. Berarti kalau laprak-laprak itu mata kuliah yang lain ada tugas-tugas tambahan gitu nggak? Tugas tambahan sebenarnya tidak terlalu banyak sih, nggak terlalu banyak. Jadi mungkin kayak dosen pengen berdiskusi itu nanti mungkin PowerPoint gitu. Nah, untuk selanjutnya nih, tadi kan udah di-spill sedikit nih, konsentrasi dari jurusan aquaculture ini sendiri itu gimana? Itu lebih ke budidaya ya. Jadi budidaya itu bisa kita aplikasinya ya. Kalau aplikasinya nanti bisa gimana cara kita membesarkan biota gitu, untuk membentuk suatu bibit yang unggul. Itu fokus utamanya dari BDP sih, dari aquaculture tuh fokus utamanya itu. Jadi untuk mengembangkan dari misalnya bibit untuk nanti kita besarkan untuk dijual gitu, atau mungkin secara genetis untuk bibit yang unggul itu bisa juga. Itu di budidaya perikanan. Jadi kalau di aquaculture ini tidak ada peminatan gitu ya, misalnya? Itu bisa juga sih sebenarnya, karena kan kita kampus mereka nih. Iya. Jadi mungkin kita juga bisa ngambil, misalnya kita bisa ngambil yang sosial. Iya. Misalnya kayak komunikasi itu bisa juga, karena kan kita kan basicnya kan nggak cuma kita menjual gitu kan, tapi kita kan harus berkomunikasi dengan halayak ramai gitu. Lengkap banget ya berarti yang dipelajari di aquaculture ini. Betul, Nah, betul. untuk selanjutnya nih, jam kuliah di jurusan aquaculture ini termasuk padat banget atau biasa aja atau santai? Oke, kalau di perikanan sebenarnya kalau per semester kan biasanya semakin berat ya, naik Iya. semester semakin berat. Sebenarnya kalau selama ini daring itu nggak terlalu berat sih, karena satu hari biasanya cuma 2 mata kuliah. Itu pun kadang ada yang jamnya itu tidak runtut gitu, kadang lompat 2 jam dulu baru mata kuliah lagi. Cuma karena kita bisa ngambil kesempatan untuk 24 SKS, itu mungkin agak lebih berat gitu. Dan belum lagi kalau misalnya ada praktikum gitu, sebenarnya nggak berat banget sih. Tapi biasanya kalau di hari itu ada praktikum, biasanya saya sore. Kalau nggak ada praktikum, mungkin sebelum zuhur udah selesai, atau jam 1 udah selesai gitu. Berarti tergantung teman-teman besok ngambil SKS-nya berapa bener. gitu ya? Ngambil SKS berapa, itu tergantung banget. Nah, untuk selanjutnya nih, di jurusan ini tuh teman-teman Denny dan Denny sendiri ini kebanyakan mengikuti kegiatan di luar akademik nggak? Misalnya ikut panitia event atau organisasi, lomba bahkan. Kalau tentang ini banyak sih, karena kan sebagai mahasiswa kan kita harus mengeksplor diri gitu kan. Jadi nggak harus tentang akademik, tapi kita juga sebisa mungkin terjun nih. Karena kan untuk kita kan setelah kuliah kan pasti akan terjun ke dunia pekerjaan kan. Itu mungkin jadi bahan untuk kita kalau berorganisasi bisa membangun mental kita nih
untuk bagaimana cara kita manage waktu misalnya, atau kita juga bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Jadi banyak teman-teman ada yang mungkin ada yang ikut PPSMB gitu kan, baik PPSMB Palapa ataupun PPSMB organik yang punya pertanian. Itu banyak teman-teman yang ikut di situ. Ada juga yang mungkin event-event yang dilaksanakan oleh perikanan sendiri. Contohnya kayak Fisheries Week gitu. Fisheries Week kan semacam ada perlombaan, pameran dan sebagainya. Itu juga banyak teman-teman yang terjun di sana gitu. Oke, berarti nggak melulu akademik ya, kita bisa explore soft skill kita ya berarti. Dan kan ada camp IP juga nih, keluarga mahasiswa ilmu perikanan. Nah, di perikanan itu juga ada nih camp IP yang juga mahasiswa kita untuk bertanggung jawab gitu tentang dan tahu tentang perikanan nih, apa itu perikanan gitu. Oke, keren banget ya berarti. Nah, untuk selanjutnya nih, gimana tugas akhir dari jurusan ini? Kalau S1 berarti skripsi ya? Skripsi nih. Jadi selama kita berkuliah nih, terutama di aquaculture, itu mungkin di aquaculture MSA sama THP itu beda. Jadi di aquaculture sendiri, khusus di aquaculture, itu nanti kita akan memilih nih. Jadi nanti semakin bertambah semester, itu lama-lama kita akan menjurus. Nah, menjurusnya aquaculture itu nanti menjadi 2 cabang nih. Ada yang memang mahasiswa yang akan terjun langsung ke lapangan, ada juga yang ke laboratorium. Jadi yang terjun ke lapangan itu contohnya kayak yang tadi aku bilang, kayak budidaya ikannya, terus pengembangan bibit dan sebagainya. Nah, kalau laboratorium itu lebih ke genetik itu. Terus nanti ada yang membuat bibit unggul, misalnya dengan bagaimana caranya memanfaatkan laboratorium ini untuk survive kita nih, untuk mencoba-coba bagaimana kita membuat bibit unggul. Selain yang bisa dimanfaatkan oleh pasar, juga tuh nanti sebagai kita nih, sebagai pembudidaya itu tidak rugi gitu. Oke, berarti banyak tahap ya untuk melalui tugas akhir ini. Banyak tahap, pasti. Nah, ngomong-ngomong tentang skripsi nih, berapa lama waktu yang diperlukan agar bisa lulus dari jurusan ini? Oke, jadi untuk seberapa lama itu sebenarnya kembali lagi ke teman-teman. Benar-benar ke teman-teman ya, pemenuhan syarat lulus. Karena syarat lulusnya itu minimal 144 sampai 148 SKS. Jadi kalau teman-teman yang sudah memenuhi syarat itu, nanti kan ketika skripsi selesai, ya udah, berarti teman-teman memang udah memenuhi syarat untuk lulus. Nah, ada juga nih misalnya yang kendala misalnya sudah selesai skripsi tapi kok belum lulus dan harus menambah SKS lagi. Nah, itu mungkin belum memenuhi syarat lulus SKS-nya gitu, mungkin masih kurang dari 144 gitu. Berarti kira-kira berapa tahun ya? Mungkin 7 semester udah cukup sih, karena 3,5 tahun. Iya, 3,5 tahun udah cukup, itu kumulat sih, insya Allah. Oke. Tergantung teman-teman gimana. Teman-teman lagi nih, bagaimana. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan IPK di atas 3, selagi bisa dan mampu mengambil 24 SKS, diambil aja gitu. Untuk gelar yang diterima itu apa dan prospek kerjanya di perikanan itu apa aja? Oke, untuk gelar itu untuk perikanan, aquaculture itu SPI. Jadi nggak cuma aquaculture tapi semua yang dari perikanan SPI gitu. SPI itu sarjana perikanan gitu kan. Jadi SPI. Terus kalau menyatakan tentang prospek itu sebenarnya banyak sih. Jadi makanya kita di mata kuliah juga ada namanya kewirausahaan. Jadi kita juga bisa berwirausaha nih. Kita dididik juga untuk bagaimana menjadi seorang wirausahawan gitu kan. Tapi di lain itu juga banyak instansi-instansi itu yang membutuhkan kita juga, baik itu instansi punya pemerintah ataupun yang swasta gitu. Jadi nggak terus mungkin pandangan orang kayak apa sih itu aquaculture gitu kan, kayak jarang banget orang dengar aquaculture, padahal sebenarnya itu prospeknya luas banget, karena kan melihat lagi bahwa luasnya lautan tuh lebih besar daripada daratan kan. Lebih luas gitu kan, jadi melihat lagi tuh itu peluangnya banyak banget. Dan perairan pun nggak cuma tawar aja, ada payau dan ada laut juga yang bisa dimanfaatkan gitu. Dan jujur aja di Indonesia sendiri untuk pemanfaatan air dan perikanan itu kan masih terbilang belum tinggi kan. Nah, jadi itulah mengapa kita sebagai sarjana di perikanan besok untuk membuat suatu perubahan nih, supaya perikanan di Indonesia tuh bisa meningkat lagi nih angkanya, untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat Indonesia. Ayo makan ikan gitu ya berarti. Benar-benar. Berarti teman-teman ya yang masuk jurusan ini berarti ikut berkontribusi dalam
perikanan ya, Iya. karena Indonesia termasuk belum tinggi padahal lautannya lebih luas banget banyak karena memang padahal. manfaatannya masih sedikit gitu. Oke, nah untuk selanjutnya nih, biaya yang dikeluarkan selama berkuliah ini termasuk standar atau sangat mahal gitu? Oke, untuk biaya perkuliahan di luar ini ya, di luar biaya hidup perkuliahan, Iya. itu mungkin terbilang masih biasa aja, Ki. Jadi nggak terlalu Mahal. ekspensif banget gitu. Jadi masih standar aja, karena memang kita tuh biasanya ada yang difasilitasi oleh departemen. Mungkin kalau misalnya offline gitu, mungkin kalau misalnya ada dosen yang minta kita untuk terjun ke lapangan nih, itu mungkin kalau misalnya memang membutuhkan dana dari kita, mungkin pakai kas gitu. Oke, nah untuk selanjutnya nih, selama hampir 3 semester ini, apakah kamu pernah merasakan salah jurusan nih, Den? Jujur dari awal sih. Dari awal? Sempet yang namanya salah jurusan itu kayak, aduh gimana ya, kok bukan aku banget gitu Iya. kan. Jujur aja seperti yang aku bilang tadi, waktu dulu kesempatan SNMPTN aku ambilnya perairan. Iya. Aku pikir aquaculture juga itu perairan. Ternyata giliran baru pertama kali semester 1 ngelihat matkulnya tuh udah perikanan semua gitu. Jadi kayak memang apa ya, literasi itu penting sih. Jadi cari-cari dulu gitu. Dan jujur aja dari aku pribadi itu bukan orang yang biologi banget Iya. gitu. Aku lebih ke yang mungkin perhitungan dan sebagainya gitu. Nah, jadi pas di perikanan agak kaget nih karena kebanyakan biologi nih. Aku justru nyari-nyari, aduh ada hitung-hitungan nggak ya gitu. Dan ternyata emang isinya kebanyakan biologi gitu kan. Maka dari itu sebenarnya aku sekarang jadi bangga dengan diriku gitu loh. Aku yang mungkin dulu bilangnya ini salah jurusan, Iya. tapi buktinya sekarang aku bisa survive gitu loh. Oke. Jadi kayak memang survive itu penting, dan apa ya, kalau jangan pernah punya stigma kalau kita salah jurusan gitu loh. Kayak bersyukur atas apa yang kita dapat gitu kan. Dan kita tuh kalau bisa harus survive nih gitu. Karena kan kita tuh pas memilih, misalnya aku milih aquaculture nih, itu kita harus bertanggung jawab sama pilihan kita gitu. Jadi nggak ada kata aku nggak bisa gitu, pasti semuanya bisa kok. Oke, nah tadi ngomong-ngomong tentang survive nih, gimana cara Denny survive walaupun awal-awal tuh ngerasa salah jurusan? Oke, cara aku survive ya, melihat bahwa teman-teman aku dari yang lainnya gitu, itu melihat memang mereka tuh memang basicnya biologi banget nih. Nah, dari situ kayak aku sedikit banget dapat teman yang memang basicnya kayak aku, kayak perhitungan gitu. Nah, dari situ aku mencoba untuk selalu aktif dan selalu memperhatikan ketika dosen menjelaskan. Karena gimana lagi caranya kalau bukan begitu gitu. Selain apa ya, itu kan namanya survive, itu kan dimulai dari diri kita sendiri nih gitu kan. Jadi ya mau nggak mau kita harus tahu potensi kita gimana gitu. Maka dari itu ya kayak aku mulai survive, kayak mulai perhatiin lagi nih dosen nih, perhatiin dosen, jangan pernah kalau online ya, jangan pernah gabung terus matiin kamera terus menghilang gitu. Aduh, jangan ya. Jadi tetap diperhatiin dosennya gitu, sebisa mungkin aktif, karena aktif juga punya tadi yang aku bilang presentasinya lumayan tinggi, dan selalu lakukan penugasan dengan baik gitu. Nanti hasil pasti nggak akan mengecewakan kok. Oke, Gitu. bener banget. Nah, terus selanjutnya nih, mungkin saat masuk di jurusan aquaculture ini ada yang nggak sesuai ekspektasi Denny itu? Sejauh ini aku kan nggak berekspektasi lebih ya. Iya. Jadi apa ya namanya? Aku justru bangga sekarang. Jadi aku di sini belajar sambil liburan gitu. Oke. Belajar sambil refreshing gitu kan, karena kita di aquaculture kan. Jadi kayak misal kita ada mata kuliah atau praktikum yang ke laut, itu kan jadi kayak kita belajar sambil refreshing, menjernihkan pikiran gitu loh. Jadi kayak selain belajar teorinya, kita juga tahu prakteknya. Nah, tempat prakteknya tuh seru gitu. Jadi kayak excited gitu, Pi, kalau di perikanan ini. Oke, keren. Seru banget, dan apalagi kalau udah offline ya. Bener banget, jadi Kayak sambil mantai gitu ya. bener banget. Semester 1 tuh, jangankan kita yang di aquaculture ya, Iya. di semester 1 aja kita sudah ke laut gitu loh. Udah seru banget sih. Tentunya asik banget Asik, ya. asik. Nah, selanjutnya mungkin di jurusan ini jadi menemukan suka dukanya apa aja? Oke, mungkin suka dukanya relate lagi ya, karena tadinya sempet yang namanya beda dengan apa yang aku bisa gitu. Jadi waktu itu sempat kayak drop gara-gara aku benar-benar gak bisa sama mata kuliah itu gitu. Jadi kayak nilaiku tidak terlalu tinggi gitu misalnya, itu kayak itu duka banget sih gitu kan, karena
kita kan mempertimbangkan nilai kita juga pasti kan. Sukanya suka banget karena di sana lingkungannya positif banget, terus di aquaculture juga kita bisa belajar tentang banyak hal gitu yang sebelumnya mungkin kita belum tahu gitu. Kayak fun fact tuh terbukti di sana gitu, kayak ternyata oh di lautan tuh gini ya, oh ternyata begini ya gitu. Berarti banyak pertanyaan yang terjawab setelah masuk jurusan ini ya. Sampai kayak ada yang pas dosen menjelaskan gitu, wah jadi gini gitu, kayak ada excitednya gitu di kanan. Oke. Nah untuk selanjutnya buat teman-teman ini sendiri yang mau masuk jurusan ini, orang seperti apa yang cocok untuk masuk jurusan ini? Oke, orang yang cocok dengan jurusan ini itu jelas adalah orang-orang yang memiliki kemauan. Jadi kembali lagi nih, yang namanya berkuliah itu bukan sekedar memilih, tapi yang namanya berkuliah itu juga kita harus bisa survive dan tanggung jawab atas pilihan kita. Jadi sebenarnya semua orang tuh bisa berada di prodi aquaculture ini. Cuma yang menentukan itu adalah siapa yang mau, siapa yang bisa bertanggung jawab atas pilihannya sendiri gitu. Jadi sebenarnya basically semuanya bisa. Nah yang terakhir nih, nggak terasa pesan yang ingin Denny sampaikan buat teman-teman yang pengen banget masuk jurusan ini. Oke, sebelumnya sih sebelum merujuk langsung ke jurusan gitu ya, aku mau ngasih saran aja ke teman-teman bahwa teman-teman itu adalah teman-teman itu adalah versi terbaiknya teman-teman sendiri. Jadi jangan pernah yang namanya kita tuh insecure gitu kan. Kayaknya insecure tuh jadi kata yang sering banget kita dengar saat-saat ini gitu kan. Benar. Wah aku insecure nih, udah gak usah insecure. Overthinking, ya. aduh jangan banget. Jadi teman-teman itu adalah versi terbaik teman-teman sendiri gitu. You are the best part of you gitu, kita pernah dengar kan gitu. Terus itu maka dari itu, jadi teman-teman gak usah iri, wah temanku gini gitu. Karena aku pribadi telah membuktikan gitu bahwa ternyata nggak usah lihat sama orang lain, fokus aja ke diri kita sendiri gitu. Input dan saran itu penting, tapi saring input dan saran itu gitu. Jangan sampai kita tuh terpengaruh sama omongan orang yang negatif-negatif gitu. Misal nih, waktu itu aku juga sempat dengar pas masuk aquaculture, emang aquaculture itu apa gitu. Emang aquaculture itu apa sih, kok nggak pernah dengar, kenapa nggak masuk ke prodi ini, kenapa nggak masuk ke prodi ini gitu. Nah kembali lagi, itu kan pilihan kita. Yang menentukan kita sukses itu bukan bagaimana kita ditempatkan gitu gitu. Jadi itu yang menentukan kesuksesan kita itu jelas bagaimana kita mengembangkan diri kita sendiri. Nah yang penting itu adalah skill gitu. Percuma kalau orang yang bisa mengerti segalanya tapi dia nggak punya kemampuan, itu bakal kalah sama orang yang punya kemampuan. Karena orang kemampuan itu pasti nilai lebih gitu, Vi. Itu sih kalau dari aku. Dan untuk ke jurusan, mungkin dari teman-teman sekarang untuk masuk aquaculture bisa dipersiapkan nih. Persiapkan mental teman-teman, persiapkan juga teman-teman sekarang yang masih di SMA mungkin ya, yang masih SMA itu jangan pernah sia-siakan waktu belajar teman-teman, karena itu waktu belajar teman-teman di SMA itu penting banget untuk di kuliah nanti gitu, karena emang masih dasar gitu kan, dan masih dikembangkan lagi nih di kuliah gitu, Vi. Oke, jadi kata-kata Denny berarti bisa kita simpulkan ya teman-teman, walaupun besok pilihan teman-teman dikatain oleh orang-orang, tapi gimana caranya teman-teman itu membuktikan kepada orang-orang yang memberikan omongan negatif itu ya. Jadi positive vibes aja kita nih, jadi nggak usah ditanggepin, just prove it aja, buktiin aja gitu. Oke, Denny, nggak kerasa nih udah banyak banget yang kita bahas. Sebelumnya aku bilang terima kasih kepada Denny yang udah meluangkan waktu untuk membahas jurusan aquaculture ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Nah, sekian dari kita, sampai jumpa lagi. Dadah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.